Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang himpunan. Soal himpunan ini selalu muncul di tahun 2018 dan 2019. Jadi kenapa video ini dibuat? Untuk memberikan kalian wawasan kembali tentang bagaimana cara pengerjaan simpel tentang soal yang berkaitan tentang himpunan. Sebelum kita ke pembahasan, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau mengasah kemampuan dan kecepatan dalam mengerjakan soal, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan dan update jika channel ini mengupload video. Sebenarnya soal ini sudah di-share di grup Telegram saya dan hasilnya banyak dari teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara pengerjaan soal-soal yang berkaitan tentang himpunan. Makanya video ini memberikan penjelasan untuk mereka. Bagi kamu yang mau mengikuti kuis setiap hari di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih, dan inilah soal yang pertama. Kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Ini 31. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Ada 15 siswa yang mengikuti kompetisi matematika. Kemudian ada 13 orang siswa yang mengikuti lomba IPA. Ini ada 13 siswa yang mengikuti lomba IPA. Dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Jadi dia di luar di bagian sini. Dan inilah X yang kita mau cari. Hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi tersebut. Jadi dia di bagian X ya. Ini bagian X. Di sini akan kita mau cari berapa siswa yang mengikuti matematika dan juga berapa siswa yang mengikuti IPA. Ya kan? Cara paling simpel yang kalian gunakan itu adalah tinggal kita jumlahkan saja. Jumlahkan ini lalu dikurang dengan 31. Sekarang kita cek ya. 15 ditambah 13, ini 15 ditambah dengan 13 ditambah dengan 7 dalam kurung lalu dikurang dengan 31 sama dengan, jadi 15 ditambah 13 ditambah 7 itu hasilnya 35 dikurang 31. 35 dikurang 31 hasilnya adalah 4. Jadi opsi yang paling tepat itu terdapat pada opsi C. Jadi ini adalah cara simpel untuk mengerjakan himpunan ya, dengan menggunakan diagram Venn ini. Ini istilahnya adalah diagram Venn dalam matematika. Itu akan mempermudah kalian mengingat di mana letak angka-angkanya. Jadi ini akan sangat memudahkan kalian. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan posisi angka yang seperti ini, 15 di dalam sini kosong, di sini nilainya 13 ada, dan di sini ada yang tidak mengikuti dan jumlah keseluruhan itu 31, kalian tinggal menggunakan cara yang seperti ini. Jadi kalian dengan sangat mudah dapat menemukan jawaban yang tepat ya. Kita lanjut soal berikutnya. Dari 28 orang siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, jadi ada 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Ada 15 orang siswa yang mengikuti pramuka. Jadi saya buat dulu, ada 15 siswa yang mengikuti pramuka. Ya kan? Lalu kemudian ada 12 orang siswa yang mengikuti futsal. Ini. Jadi modelnya seperti ini. Ini futsal. Ada 12 siswa. Yang terakhir 7 orang siswa yang mengikuti keduanya. Dia mengikuti pramuka juga mengikuti futsal. Ada 7 orang siswa. Yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan futsal. Jadi A 8, B 16,
C9, D7, dan E13. Jadi berapa siswa yang tidak mengikuti? Jadi posisinya itu ada di luar. Ini yang ditanyakan. Posisinya seperti ini. Kalau kalian menemukan model yang seperti ini, diagram Venn yang seperti ini, artinya di dalam sini terisi, di sini terisi, di sini nilainya ada, dan di jumlah keseluruhan siswanya ada. Yang ditanyakan adalah yang tidak mengikuti pramuka dan futsal, modelnya seperti ini, maka kalian harus dulu kurang 15 dikurang 7 berapa? 8. Jadi saya buat kembali. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Saya buat kembali, ya kan? Di sini tetap 7. Ini yang ditanyakan. Jumlahnya adalah 28. Inilah nilai yang sebenarnya. Ya, jadi mudah sekali untuk mengerjakan ini. Tinggal kalian jumlah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah ini yang ditanyakan ini kita kasih simbol X, ya. Ditambah X disama dengan 28. Ya, sampai sini paham ya? Selanjut, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Ditambah dengan 5 ditambah dengan X sama dengan 28. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Ditambah dengan X sama dengan 28. Jadi X, karena ini penjumlahan, pindah ruas berubah jadi pengurangan. Jadi 28 dikurang 20. Hasilnya adalah 8. Jadi opsi yang paling tepat itu terdapat pada opsi A, ya. Jadi untuk mengerjakan himpunan yang model seperti ini, artinya di sini terisi, caranya adalah kalian harus ubah dulu dalam bentuk seperti ini, ya. 15 dikurang 7, 12 dikurang 5, 12 dikurang 7. Jadi nanti akan dapat hasilnya seperti ini. Baru setelah kalian mendapatkan ini, kalian menggunakan cara yang seperti ini, ya. Jadi kalian akan sangat mudah menemukan jawabannya. Bagaimana kita lanjut soal berikutnya. Ada 40 orang peserta yang ingin mengikuti sebuah lomba. Jadi ada 40 orang peserta yang mau mengikuti lomba. Lombanya adalah baca puisi yang diikuti 23 orang peserta. Ada 23 orang peserta yang membaca puisi, ya kan? Lalu ada lagi lomba baca puisi dan menulis cerpen yang diikuti oleh 12 orang peserta, ya. Jadi ada 2 lomba, baca puisi dan menulis cerpen. Ini menulis cerpen. Jadi yang mengikuti kedua-duanya itu ada 12 orang. Jadi ini yang dicari, ya. Maka hitunglah berapa banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Ini yang dicari. Caranya mudah sekali. Caranya hampir seperti tadi, ya. Kalian harus jumlah dulu 23 dikurang 12. Hasilnya adalah 11. Jadi saya buat kembali. Saya buat lingkaran. Ini X, di sini tetap nilainya 12. Ya, di sini tetap nilainya 40 yang mengikuti lomba. Ya. Ya, sekarang caranya seperti ini. Lalu kita langsung jumlahkan saja. 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan X sama dengan 40. Ya, saya coba ya. Ini dia hasilnya, 11 ditambah dengan 12 ditambah X sama dengan 40. 11 ditambah dengan 12 ditambah dengan X sama dengan 40. 11 ditambah 12 itu adalah 23 ditambah X sama dengan 40. Sehingga X sama dengan 40, ini penjumlahan pindah ruas berubah jadi pengurangan 23. Hasilnya adalah 17. Letaknya yang 17 ini itu terdapat pada bagian X ini. Nah, sedangkan untuk mencari pada X ini, harusnya
17 ditambah dengan 12. 17 ditambah dengan 12 sama dengan 29. Jadi di sini nilainya adalah 29. Ya. Jadi yang mana yang paling benar? Jawaban yang paling benar itu kita ambil bagian atas 29. Di sini kan ada 17. Di sini juga ada 29. Kita ambil yang bagian atas. Ya. Ini yang kita ambil bagian atas 29. Jadi opsi yang tepat itu adalah bagian C. Bagaimana? Ini sulit atau mudah? Mudah ya. Jadi kita lanjut soal berikutnya. Terdapat 120 peserta tes CPNS. Mereka berhak ikut TKD dan TKB. Jadi ada 120 peserta, ya kan? Yang berhak mengikuti TKD dan TKB. Sebanyak 80 lulus TKD. Jadi TKD. Ada sekitar 80 yang lulus. Dan 55 lulus TKB. Ada 55 TKB. Jika yang lulus tes CPNS adalah yang lulus TKD dan TKB, maka banyaknya peserta yang lulus adalah, ini yang ditanyakan, ya. Jadi berapa yang lulus semua? Saya lupa ini tadi, dan 15 tidak mengikuti TKD maupun TKB. Jadi diletaknya di sini. Sehingga yang lulus itu berapa? Artinya yang mengikuti TKD dan TKB itu dianggap lulus. Jadi yang mengikuti seleksinya berapa? Nah, kalau kalian lihat yang seperti ini modelnya tadi seperti dengan nomor soal yang pertama, ya kan? Jadi mudah sekali, kalian tinggal jumlah saja. 80 ditambah 55 ditambah dengan 15, ya kan? Dikurang 120. Langsung saja. Jadi 80 ditambah 55 ditambah 15 dalam kurung dikurang dengan 120, ya kan? Jadi 80 ditambah 55 itu 135 ditambah dengan 15 dikurang 120, ya, sama dengan 135 ditambah dengan 15 sama dengan 150 dikurang 120. Nanti hasilnya adalah 30. 150 dikurang 120 hasilnya 30. Jadi kalian sudah dapat, jawabannya adalah terdapat pada opsi C. Ya, jadi ini mudah sekali untuk mengerjakan himpunan. Ya, untuk paling simpel mengerjakan himpunan supaya kalian tidak lupa dengan letaknya, kalian harus membuat diagram Venn. Ya, kalian harus cepat membuat diagram Venn. Dengan membuat diagram Venn, kalian bisa mengetahui trik dan cara mengerjakan soal himpunan dengan cepat, ya, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya. Semoga Anda sehat selalu. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang juga yang tahu tentang bagaimana cara mengerjakan soal-soal himpunan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.